semacam Zoom atau mati. Itu santri-santri putra yang dulu kita gunakan untuk merayu para santri putra. Tapi luar biasa, hari ini sebagai rangkaian dari Haulul Akbar, kita diajak untuk merenungkan pemikiran, terutama pemikiran pendidikan dan pembaharu pemikiran pendidikan, seperti yang disampaikan oleh mu'alif hadal kitab, yaitu Akhina al-Kiram Dr. Haji Mukhlis, ya, luar biasa. Jadi nama-nama yang keren di Kediri ini Mukhlis, Islah, gitu-gitu. Nggak ada nama Prapto gitu. Ini menunjukkan betapa melalui keikhlasan yang luar biasa penulis mampu menghadirkan kembali sosok Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi yang 32 tahun yang lalu, arah tahun dulu, waktu telung ya, beliau terakhir dan wafat, tapi rupa-rupanya beliau hadir kembali, memberi semangat, memberi spirit kepada kita untuk meninjau kembali pembaharuan pemikiran. Dan yang namanya pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh ulama Nusantara itu tidak banyak yang ditulis dalam bahasa Arab. Maka seringkali Islam di Indonesia, Islam di Asia Tenggara ini masih sering dipandang sebelah mata oleh para penulis, peneliti luar negeri, karena masih kurangnya karya-karya kitab yang ditulis ulama kita. Dan alhamdulillah di antara kitab itu tadi kita diajak mengkaji Tuhfatus Sibyan fi Aqaidil Iman. Oh, itu keren banget, dahsyat banget. Dari situ kita tahu bahwa disertasi yang ditulis oleh Mas Mukhlis setebal 352 halaman ini keren. Datanya luar biasa, banyak, analisanya bagus, meskipun tetap santun. Biasanya kalau saya membimbing sama Prof. Saleh, Prof. Lubna, mahasiswa yang meneliti tentang tuan gurunya, tentang kiainya, itu yang muncul hanya puja-puji, atau bahasa orang kebun bangket itu bangket dalam itu glorifikasi. Jadi nggak ada tuan guru kiai yang salah gitu. Tapi hari ini Dr. Mukhlis mampu menghadirkan sisi luar biasa tuan guru Ibrahim Al-Khalidi dengan lengkap. Tidak terlalu mengkultuskan, tapi juga tidak mau menegasikan. Jadi beliau memilih mentransformasikan. Itu seperti di halaman 9 ditulis. Sayangnya karena beliau ini santri Islahuddini, seperti yang diakui tadi, kritik, saran, rekomendasi untuk pengembangan pondok pesantren nggak dimunculkan. Nggak tahu, mungkin takut kualat. Tulak manuk. Padahal kalau tadi kita kaji dari Tuhfatus Sibyannya, ada banyak ide, gagasan yang kalau dibawa ke era modern saat ini itu bisa membuat Islahuddin semakin marfu. Misalnya ada ungkapan Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi terkait dengan ilmu, nasihat beliau dalam salah satu sambutan ketika pelepasan alumni tahun 1992, beliau bilang, janganlah kalian ta'asub. Ta'asub itu fanatik terhadap satu ilmu. Seraplah ilmu itu dari manapun datangnya. Ini menunjukkan bahwa ide tentang interdisipliner ilmu, transdisipliner ilmu sudah dimulai beliau puluhan tahun yang lalu. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum. Artinya apa? Kalau ini dikembangkan, mungkin Islahuddin bukan hanya memiliki STID, sekolah tinggi ilmu dakwah saja, tapi sudah harus berubah menjadi universitas dengan membuka banyak fakultas program studi.
Karena Bapak Ibu yang kami hormati, Harvard University, Harvard itu dulunya dari Islamuddin. Ada prodi namanya khusus Engineering AI, Artificial Intelligence. Itu bisa dilakukan di sini. Gedung tidak harus besar, karena di era sekarang ini orang dengan satu lapak kecil saja itu bisa menguasai dunia melalui misalnya online marketing, online shopping. Itu banyak pedagang-pedagang yang sebetulnya nggak punya tempat luas, tapi dia hanya menghubungkan antara penjual gerabah di Banyumulet dengan pembeli di misalnya di Holland, di Inggris. Penjual batu akik dari Korleko dengan pembeli dari Korea. Itu cukup dengan marketplace yang arah le Facebooknya. Nah, saya bayangkan kalau Islamuddin yang sudah luar biasa dan dimulai oleh Tuan Guru Ibrahim Khalidi ini mengembangkan itu dahsyatullah. Dahsyat banget. Luar biasa. Dan Ibu Bapak perlu ketahui, spirit itu dibangun oleh Tuan Guru Ibrahim Khalidi dengan pilar yang pertama dalam pendidikan, yaitu pendidikan tauhid. Mengesahkan Allah. Menjadi fa'il. Saya rela menjadi mubtada yang selalu merindukan khobar agar hidup ini menjadi sempurna. Gitu-gitulah kira-kira. Saya berharap melalui nahwu cinta kita yang semula majrur mansub bisa menjadi marfu. Tinggi gitu kira-kira, dan bersemi jangan sampai layu alias majzum atau mati. Itu santri-santri putra yang dulu kita gunakan untuk ngerayu para santri putra. Tapi luar biasa, hari ini sebagai rangkaian dari Allahu Akbar, kita diajak untuk merenungkan pemikiran, terutama pemikiran pendidikan dan pembaharu pemikiran pendidikan, seperti yang disampaikan oleh mu'alim hadzal kitab, yaitu Akhinal Kiram Dr. Haji Mukhlis, ya. Luar biasa. Jadi nama-nama yang keren di Kediri ini Mukhlis, Islah, gitu-gitu. Nggak ada nama Prapto gitu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan, orang tua kita, guru kita, Bapak Tan Guru Haji Mukhlis Ibrahim, yang kita muliakan para tuan guru, para alim ulama, para masyayikh dan Dewan Perguruan Pondok Pesantren Al-Islahuddini, para mahasiswa dan para alumni yang kebetulan hadir sampai dengan siang hari ini. Mohon maaf, jadi agak panjang. Memang kalau berbicara tokoh, apalagi tokoh yang akan kita bahas pada hari ini adalah tokoh yang fenomenal dengan berbagai peninggalan-peninggalan, tidak hanya berupa karya-karya ilmiah, tetapi juga lembaga pendidikan dengan 30 lebih cabang di seluruh Nusa Tenggara Barat. Ini adalah satu kebanggaan pada kita semua. Saya ingin menyampaikan pertama-tama pada kesempatan ini sebagai alumni, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada penulis, saudara kami Dr. Mukhlis. Kenapa saya merasa terpanggil? Karena sebagai alumni saya masih ingat bahwa penyelesaian program sarjana saya di strata 1 saya menulis tentang Pondok Pesantren Al-Islahuddini. Di S2 juga menulis tentang Pondok Pesantren Al-Islahuddini. Tapi belum ada yang kami publikasikan sampai dengan hari ini. Jadi ini kami merasa terpanggil. Jadi apresiasi yang luar biasa. Sebagai alumni saya ingin menceritakan sedikit, karena di beberapa karya tulis yang untuk penyelesaian tugas akhir itu sebenarnya sudah menggambarkan bahwa pemikiran pendidikan
itu sudah lama, bahkan sejak tahun 1953. Dari hasil wawancara kami, saya pada saat itu tahun 1991, saya menyelesaikan skripsi saya di tahun 1992, pulang meneliti ke pondok, karena ada satu keresahan akademik yang sering disebut sebagai problem research. Saya melihat pondok pesantren pada saat itu, terutama di Madrasah Aliyah, ketika pondok-pondok lain khusus menerima santri yang masuk Madrasah Aliyah adalah berasal dari pondok pesantren, minimal alumni dari Madrasah Sanawiyah. Pondok pesantren Al-Islahuddin pada saat itu menerima alumni dari SMP, kan sangat terbuka. Di saat yang lain belum, di pondok ini sudah dilaksanakan kholib tukok, berbeda dari yang lain. Nah, disitulah kemudian muncul satu problem bagi santriwati yang berasal dari SMP, itu mengalami satu problem ketika belajar bahasa Arab. Sehingga saya mengkaji pada saat itu adalah problematika pembelajaran bahasa Arab bagi santri yang berasal dari Madrasah Sanawiyah. Dan pada saat itu kita mengenal bersama in uridu illal Islam, hanya Islam pilihanku katanya. Mudah-mudahan ini sebagai wujud dari apa yang menunjukkan kecintaan kita kepada lembaga kita, kepada para guru-guru kita. Demikian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemukaramun, Tuan Guru, Bapak Ibu para alumni, pembicara, Pak panelis, inilah akhir dari kajian diskusi kita hari ini. Saya yakin kita semua belum puas dan mudah-mudahan nanti ada kajian-kajian berikutnya dan ada tulisan-tulisan berikutnya. Dari kami terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Kami mengharapkan agar tamu undangan dan hadirin bisa tetap berada dalam posisi karena ada konsumsi ala kadarnya yang akan diberikan oleh pihak panitia. Baiklah, alhamdulillah kita telah menyimak pembahasan yang sangat menarik dan mendalam dari para pembahas, penulis buku dan juga moderator dalam sesi bedah buku hari ini. Semoga diskusi yang telah berlangsung semakin menambah wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para pemateri dan narasumber kita pada hari ini. Sebagai bentuk apresiasi dari ilmu dan wawasan yang telah diberikan, selanjutnya kita akan memasuki agenda penyerahan cenderamata kepada para narasumber. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Mukhlis MPD, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Saleh MA, Ibu Profesor Dr. Hajah Lubna MPD, serta Bapak Profesor Dr. Suprapto MAG untuk maju ke depan dan mengambil posisi masing-masing. Kami juga mohon kesediaan kepada Bapak Haji Hambali MH selaku Ketua Panitia, Bapak Abdul Kohar MH selaku Ketua STID Mustafa Ibrahim, Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa selaku perwakilan Zuriat 3 Muassis, dan mohon kesediaan Bapak Dr. Andes Tuan Guru Haji Mukhlis Ibrahim MSI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahuddin untuk menyerahkan cenderamata. Pak, dekat tanah. Yang pertama, untuk Bapak Dr. Mukhlis MPD akan diserahkan oleh Bapak Haji Hambali MH selaku Ketua Panitia Pelaksanaan dari Haul Akbar ke-32 Muassis Pondok Pesantren Al-Islahuddin. Selanjutnya, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Saleh MA akan diberikan cenderamata oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Guru Dakwah Mustafa Ibrahim Al-Islahudini, mohon kesediaan Bapak Abdul Muhar MH. Terima kasih Pak Prof untuk ilmu dan kehadirannya. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Lubna MPD akan diserahkan oleh Bapak Tuan Guru Haji Abdullah Mustafa selaku perwakilan Zuriat 3 Muassis. Dan yang terakhir kepada Bapak Profesor Dr. Suprapto MAG, mohon kesediaan dari Bapak Tuan Guru Haji Mukhlis Ibrahim MSI untuk memberikan cenderamatan. Mohon untuk tim fotografer untuk dapat mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Semacam Zoom atau mati. Itu santri-santri putra yang dulu kita gunakan untuk ngerayu para santri putri. Tapi luar biasa, hari ini sebagai rangkaian dari Allahu Akbar, kita diajak untuk merenungkan pemikiran, terutama pemikiran pendidikan dan pembaharu pemikiran pendidikan, seperti yang disampaikan oleh mu'alif hadal kitab, yaitu Akhina Al-Kiram Dr. Haji Mukhlis, ya. Luar biasa. Jadi nama-nama yang keren di Kediri ini Mukhlis, Islah, gitu-gitu. Nggak ada nama Prapto gitu. Ini menunjukkan betapa melalui keikhlasan yang luar biasa penulis mampu menghadirkan kembali sosok Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi yang 32 tahun yang lalu, arah tahun dulu, siwak puluh telung, ya. Beliau terakhir dan wafat, tapi rupa-rupanya beliau hadir kembali, memberi semangat, memberi spirit kepada kita untuk meninjau kembali pembaharuan pemikiran. Dan yang namanya pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh ulama Nusantara itu tidak banyak yang ditulis dalam bahasa Arab. Maka seringkali Islam di Indonesia, Islam di Asia Tenggara ini masih sering dipandang sebelah mata oleh para penulis, peneliti luar negeri karena masih kurangnya karya-karya kitab yang ditulis ulama kita. Dan alhamdulillah di antara kitab itu tadi kita diajak mengkaji Tuhfatus Sibyan fi Aqaidil Iman. Oh, itu keren banget, dahsyat banget. Dari situ kita tahu bahwa disertasi yang ditulis oleh Mas Mukhlis setebal 352 halaman ini keren. Datanya luar biasa, banyak, analisanya bagus, meskipun tetap santun. Biasanya kalau saya membimbing sama Prof. Saleh, Prof. Lubna, mahasiswa yang meneliti tentang tuan gurunya, tentang kiainya, itu yang muncul hanya puja-puji. Atau bahasa orang kebun bangket itu bangket dalam itu glorifikasi. Jadi nggak ada tuan guru kiai yang salah gitu. Tapi hari ini Dr. Mukhlis mampu menghadirkan sisi luar biasa tuan guru Ibrahim Al-Khalidi dengan lengkap. Tidak terlalu mengkultuskan, tapi juga tidak mau menegasikan. Jadi beliau memilih mentransformasikan. Itu seperti di halaman 9 ditulis. Sayangnya karena beliau ini santri Islahuddini,
seperti yang diakui tadi, kritik, saran, rekomendasi untuk pengembangan pondok pesantren nggak dimunculkan. Nggak tahu, mungkin takut kualat. Tulak manuk. Padahal kalau tadi kita kaji dari Tuhfatus Sibyannya, ada banyak ide, gagasan yang kalau dibawa ke era modern saat ini itu bisa membuat Islahuddin semakin marfu. Misalnya ada ungkapan Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi terkait dengan ilmu, nasihat beliau dalam salah satu sambutan ketika pelepasan alumni tahun 1992, beliau bilang, janganlah kalian ta'asub. Ta'asub itu fanatik terhadap satu ilmu. Seraplah ilmu itu dari manapun datangnya. Ini menunjukkan bahwa ide tentang interdisipliner ilmu, transdisipliner ilmu sudah dimulai beliau puluhan tahun yang lalu. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu umum. Artinya apa? Kalau ini dikembangkan, mungkin Islahuddin bukan hanya memiliki STID, sekolah tinggi ilmu dakwah saja, tapi sudah harus berubah menjadi universitas dengan membuka banyak fakultas program studi. Karena Bapak Ibu yang kami hormati, Harvard University, Harvard itu dulunya dari Islahuddin. Ada prodi namanya khusus Engineering AI, Artificial Intelligence. Itu bisa dilakukan di sini. Gedung tidak harus besar, karena di era sekarang ini orang dengan satu lapak kecil saja itu bisa menguasai dunia melalui misalnya online marketing, online shopping. Itu banyak pedagang-pedagang yang sebetulnya nggak punya tempat luas, tapi dia hanya menghubungkan antara penjual gerabah di Banyumulet dengan pembeli di misalnya di Holland, di Inggris, penjual batu akik dari Korleko dengan pembeli dari Korea. Itu cukup dengan marketplace yang arah Facebook. Nah, saya bayangkan kalau Islahuddin yang sudah luar biasa dan dimulai oleh Tuan Guru Ibrahim Khalidi ini mengembangkan itu dahsyatullah. Wah, dahsyat banget. Luar biasa. Dan Ibu Bapak perlu ketahui, spirit itu dibangun oleh Tuan Guru Ibrahim Khalidi dengan pilar yang pertama dalam pendidikan, yaitu pendidikan tauhid. Mengesahkan Allah.